Lihat ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau the number of his name atau bilangan namanya. Bukan barcode. Ini adalah sebuah sistem. Amin. Inilah sebuah sistem. Barcode tidak akan bisa nempel kalau nggak ada sistem. Dan itu melalui sebuah aplikasi, dan aplikasi dibuat oleh orang-orang, dan orang-orang membuat sebuah sistem yang terintegrasi. Oh, ini berbicara sistem. Patung adalah sebuah sistem. Isabel, keagamaan Isabel adalah sebuah sistem. Sistem binatang yang memiliki patung dan tanda binatang. Haleluya. Yang penting disinilah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666, angka setan, angka Lucifer, angka binatang tersebut. Amin. Binatang itu tidak lain adalah naga itu sendiri, dan Wahyu 13 mengajarkan mereka yang nama-namanya tidak terdapat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah akan menyembah patung dan binatang tersebut, mengenakan tanda binatang tersebut. Tapi terpujilah ada nama-nama yang ada dalam kitab kehidupan anak domba Allah, dan di akhir zaman gulungan kitab yang berisi nama-nama, meterai-meterainya dilepaskan, haleluya, oleh singa dari suku Yehuda yang telah menang, yang telah menaklukkan. Amin. Dan sekarang Anda bisa melihat, pastikan saudara, namamu di dalam kitab tersebut. Sekali Anda melihat namamu dalam kitab tersebut yang tersingkap, yang terbuka, hidupmu diubahkan, cara berpikirmu diubahkan. Anda akan menolak kompromi. Anda tidak akan tunduk kepada binatang dan patung binatang, dan menolak untuk mengenakan tanda binatang. Haleluya. Anda hanya akan dipengaruhi oleh sorga. Oh, Anda tidak dipengaruhi oleh dunia. Anda tidak akan dipengaruhi oleh CNN. Anda tidak dipengaruhi oleh CNBC. Anda tidak akan dipengaruhi oleh Washington Post. Anda tidak akan dipengaruhi oleh media-media tersebut. Anda tidak terpengaruh dengan corona. Anda dipengaruhi dengan sorga. Oh, glory Jesus. Praise the Lord. Karena Anda kelahiran sorga. Anda terikat untuk mendengar apa yang dari sorga, bukan apa yang Anda dengar dan Anda baca, Anda lihat di surat-surat kabar, di internet, di media. Bukan. Oh, sorry sir. Mempelai wanitanya terikat untuk mendengar dari suara sang suami, dan suaminya mempelai wanita adalah anak domba Allah. Oh, Yesus Kristus itu sendiri. Glory. Dan suratnya bukan, suratnya tidak ada nama lain. Suratnya tertanda tangan Tuhan Yesus Kristus. Suratnya lah Alkitab. Inilah surat cintanya Yesus Kristus. Dan ini yang selalu dibaca oleh mempelai wanita. Di sini semuanya, yang kemarin, yang hari ini, dan yang akan datang. Apa yang kamu lihat Yohanes, yang kemarin, yang sudah, yang sedang, dan yang akan datang, tuliskan semuanya dalam kitab tersebut. Oh, haleluya. Itu sebabnya kita bisa melihat siapa binatang, siapa patung, dan bagaimana cara menerima tanda binatang. Bagaimana cara menerima tandanya Allah? Menerima firman yang disingkapkan di akhir zaman, menerima utusannya. Haleluya. Mendengarkan khotbah dan mentaati firman Tuhan, maka itu akan memberikan token kepada dirimu bahwa harga sudah dibayar. Yaitu dengan cara mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, maka Anda memiliki tandanya Allah, meterainya Allah, Roh Kudus. Bagaimana Anda akan menerima tanda binatang? Dengan menolak firman Tuhan, menolak mendengarkan firman Tuhan. Maka otomatis Anda akan mendengarkan perkataan dunia, perkataan si iblis, perkataan sistem Isabel. Maka otomatis Anda mengenakan tanda binatang. Jadi jangan Anda berpikir tanda binatang saya dikenakan oleh orang-orang nanti. Sekarang. Sekarang. Siapa mereka yang sekarang mengenakan tanda binatang? Mereka yang menolak pesan di akhir zaman. Ya, mereka yang menolak pesan di akhir zaman. Tidak ada tanda lain selain tanda binatang.
tetapi kepada mereka yang bagian dari pesan di akhir zaman mengenakan tandanya Allah, yaitu meterai Allah yang tidak lain adalah Roh Kudus. Kamu sudah dimeteraikan oleh Roh Allah sampai kepada hari penebusanmu. Efesus 4 ayat yang ke-30. Haleluya. Dan ada yang menarik di sini, Anda perhatikan. Patung dan tanda itu dinyatakan dan bagaimana akan bekerja di Wahyu 13 sesudah binatang itu muncul dari dalam bumi. Jadi sesudah Amerika tampil, maka Anda bisa melihat patung muncul, tanda binatang diterapkan. Glory. Dan apa itu? Sebuah sistem. Apakah patung tersebut? Patung itulah Protestan, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, konfederasi, penyatuan antara Ibu Isabel dan Atalia, anaknya perempuan. Dua perempuan yang membangun rumah di tanah Sinear, di Babel, bagi perempuan yang bersembunyi, yang duduk di tengah-tengah gantang tersebut. Haleluya. Sangat jelas Alkitab memberitahukan kepada saudara tentang segala sesuatu. Zakaria sudah melihat semuanya itu. Karena itulah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Nabi Zakaria di masa tersebut. Praise the Lord. Sesudah di mana Israel sudah dibawa pulang dari Babel. Haleluya. Dan Israel sedang membangun bait suci kembali, merestorasi kembali tembok-tembok Yerusalem, dan penglihatan diberikan kepada Zakaria. Tidakkah hal yang sama kita berada di masanya? Sesudah sangkakala Yobel ditiupkan, pesan ditiupkan, mempelai wanita dikeluarkan dari sistem denominasi. Haleluya. Amin. Maka penglihatan dinyatakan dan disingkapkan, dan kita berada di zaman yang sama seperti di zamannya Zakaria, melihat semuanya itu, mengetahui siapakah binatang, patung binatang dan tanda binatang tersebut.